discovery itu kan menemukan ya. Kegiatan pembelajaran untuk materi yang antum tahu ya, antum ya raba-raba ini. Kira-kira ini kan materi terkait dengan mau menemukan dalil ya, misalkan ya bagaimana dalil-dalil terkait dengan tema apa, misalkan ini misalkan hudud ya, bab tentang hudud ya, hukuman terkait dengan pelaku zina ya. Siswa ini kita ajak untuk mencari dalil-dalil tentang diharamkannya zina ya, termasuk hukuman zina ya. Kalau kita jelaskan ya, misalkan metodenya ceramah terus ya. Jadi di kegiatan pembelajaran itu ya kita gabungkan kolaborasi. Kalau metode ceramah terus, tentunya kan ngefeknya ke anak ini ya kurang aktif ya, pasif terus lah, dia pasif. Supaya nggak pasif, kita berusaha untuk mengaktifkan anak itu dengan cara apa ya, kita bagilah, kita gunakan berapa menit metode, kita gunakan strategi berapa menit ini ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, ketika materi tentang hudud langsung kita tuliskan semuanya, strategi ya, discovery, learning. Nah, ini mengesampingkan pokoknya apa, ketika kegiatan inti yang kita lakukan di kelas itu kan ya pasti tidak lepas namanya metode ceramah. Setiap kita proses pembelajaran itu pasti tidak lepas namanya metode ceramah. Nah, hanya dengan adanya strategi pembelajaran tertentu, kita harus tahu diri. Ceramah terus itu anak-anak itu jadinya nggak aktif, pasif. Jadi perlu ya secara teori itu digabungkan dengan metode-metode lainnya, metode tanya jawab, metode diskusi. Nah, diskusi kan itu aja ya. Diskusi silahkan, misalkan si Ega, si Bintang, Ariansa diskusi 3 kelompok. Nah, itu kan sekedar diskusi. Nah, caranya supaya metode diskusi itu hidup, tentunya kita harus menggunakan strategi supaya metode diskusi ini hidup. Ya, dengan cara apa? Misalkan bertiga itu berdiskusi ya, supaya lebih menarik, berarti terkait dengan tema. Nah, ini makanya ya. Jadi nama strategi dengan tema ini juga harus diraba-raba, cocok nggak, di matching-matchingkan, cocok nggak ya, gitu ya. Nah, yang discovery learning ini ketika kita menggunakan metode ceramah, bagilah ya 1 jam pelajaran itu rata-rata kan 45 menit. Ini nggak ada papan tulis ya, ini kita perlu sebenarnya. Tuh, ini juga nggak ada fasilitas. Di sini ada ya papan tulis, di sini ada ya notes, whiteboard ada biasa di Zoom. Di Zoom ya, new whiteboard ini ya. Ya, di share itu new whiteboard, nanti muncul juga. Spidol mus ya. Beli pen tab, Ustaz. Gimana? Di
pilihan pen itu ada murah sih kalau mau ngajar sambil nulis. Oh iya ya. Iya Seth, ini nampak ya whiteboardnya ya. Nampak tuh. Use whiteboard klasik. Nah, ini ya, nampak ya. Ya nampak. Cuman kalau pakai pena ini nggak bisa ya, ya. Pena ini di sini nggak nampak ya. Pena khusus kan bisa seperti itu. Oh iya. Ya boleh lah. Anak kasih linknya saya kalau mau beli pena yang bisa untuk ngajar sih. Iya ya. Ini. Jadi gini ya. Ini kan saya ganti ini ya. Nah inilah. Sip lah. Nggak bisa ini ya. Ini misalkan ya, ini udah ya, judul ini udah ya, discovery learning. Sambil saya share yang sudah saya kirim ke antum semua ya, supaya nanti benar-benar sesuai ya, benar-benar sesuai untuk penulisan letak penggunaan strategi discovery learning. Nah ini saya sudah ini kan. Nah ini ya proyeknya, kegiatan pembelajaran ini berbasis yang digunakan itu strategi proyek ya, proyek based learning ya, pembelajaran berbasis proyek. Ini belum masuk ya, kita belum masuk ya, strategi pembelajaran berbasis proyek. Bisa dilihat dengan jelas ya, dengan jelas. Ini di kurikulum terbaru ya, kurikulum berbasis cinta. Apapun namanya nanti, misalkan ganti menteri, kurikulum berbasis akhlak, kurikulum berbasis apalagi lah ya. Nah, kita harus bisa menuliskan langkah-langkah kita di rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tepat. Ini kita ambil yang contoh. Nah, ini yang bahasa Arab ya. Nggak apa-apa lah, yang udah terlanjur nih bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Arab. Fase, ingat fase ya. Fase ini beda dengan kelas loh ya. Fase ada A, B, C, D, E, F ya. Ada 6 fase kalau nggak salah. Mohon dikoreksi ya. Fase D untuk kelas 7, 8, 9 MTS. Materi pokok al-ilmu. Tema kurikulum berbasis cinta. Nih temanya apa nih? Cinta Allah. Beda ya. Materi pokoknya kan al-ilmu. Tema kurikulum berbasis cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasul. Cinta lingkungan ini sama ya nih. Kalau di kurikulum berbasis cinta ini kan ditambahkan ini ya. Di tagline-nya nih, ini tagline ya. Jadi semua yang menggunakan kurikulum Kemenak berbasis cinta harus mencantumkan ini tagline-nya nih ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama nih khususnya sedang mensosialisasikan kurikulum berbasis cinta. Kalau sebelumnya kan moderasi ya, moderasi. Sekarang nggak laku ya istilah itu ya, kalah dengan kebijakan terbaru kurikulum berbasis cinta. Makanya kemarin Pak Menteri yang lainnya disuruh berinovasi membuat padi supaya ini malah
malah moderasi enggak. Maksud itu ya enggak menghasilkan ya, meneliti moderasi ya enggak ini ya, enggak dapat inovasinya. Nah, ini alokasi waktunya ini 9 kali 40 menit. 9 kali 40 menit. Ini 9. Nah, 3 pertemuan ini bisa dipahami ya, 3 pertemuan ini setiap pekan itu ada berapa pertemuan, berarti ini materi pokok al ilmu untuk 3 pekan ya, 3 kali pertemuan. Nah, ini berarti ini berapa alokasi waktunya, berarti 3 jam ini ya, 3 jam setiap pekan, setiap pertemuan itu berarti 3 jam. 3 jam ini yang nampak modul ini atau papan tulisnya ya, saya cek ya. Modulnya, Modulnya, baik. Ini administrasi yang harus dikuasai oleh setiap calon guru ya. Ini alokasi waktu 9, ini artinya 9 ini jumlah ini ya. Nah, ini berarti ada setiap pertemuan itu ada 3 jam. Setiap jam itu 40 menit. Ini alokasinya. Alokasi waktu berarti 9 kali 40 menit ya, untuk memahamkan pembaca ya, untuk memahamkan yang inilah nggak paham misalkan ya, ada yang belum mengerti ya, 9 pertemuan itu 9 jam ini ya. Nah, 9 jam ini itu ya 3 pertemuan ya, setiap satu pertemuan itu 3 jam. 3 jam. Nah, 1 jamnya itu berapa menit ya? 40 menit. Ini realnya. Ya, paham nggak ya? Kalau nggak paham ya nantilah ya, bisa tanya setelahnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ini bisa dilihat di modul bukunya. Kalau belum ada ya nanti di karang-karang ya, di karang-karang supaya sesuai dengan tujuan dari materi pokok. Indikatornya, kalau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, nah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran perlu diingat, teori pembelajaran itu tujuannya 1 ya, kognisi, pengetahuan ya. Pengetahuannya itu harus ada. Ya, kata kerja operasionalnya apa? Nanti bisa lihat di Google tuh, KKO, kata kerja operasional. Menyebutkan ini KKO-nya, kata kerja operasionalnya kognisi. Mengenal, ini kata kerja operasional kognisi. Mengidentifikasi, ini juga masih kognisi. Nah, menggunakan isim mausul dalam kalimat, ini juga menggunakan isim mausul. Ini psikomotoriknya ya. Ketika praktek, ini diralat mengidentifikasi, ini bisa psikomotorik ya, karena praktek. Nah, prakteknya dalam bahasa Arab ini kan beda dalam praktek fikih ya. Praktek ibadah, berarti kita gerak menggambarkan dari teori, dari ilmu yang kita dapat. Tapi kalau prakteknya bahasa Arab bukan seperti itu ya, tapi dalam teori pembelajaran itu masuk psikomotorik, gerak praktek itu ya. Nah, ini menggunakan, ini juga praktek ya, menjelaskan ini kognisi. Nah, bisa nanti seorang guru nih harus membagi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, kognisinya kasih ya, psikomotoriknya juga dikasih, jangan semuanya pengetahuan ya. Nah, kita kan fokus ke ini ya,
ke BB ya. Setelah tujuan, indikator. Tujuannya apa sih pembelajaran ilmu ini ya kan? Mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkomunikasikan ide baik secara tulis maupun lisan melalui paragraf sederhananya pada bagian berbagai jenis teks dan terstruktur tentang alam dengan susunan gramatikal isim mausul. Nah, temanya itu ini nanti dalamnya ini tentang alam ya. Ya, materi yang disampaikan itu tentang kisah ini tentang alam nih. Baik, kita fokus ke sini. Kegiatan pembelajaran. Kita tadi yang ini ya, discovery learning. Berarti model discovery learning. Tinggal menyesuaikan nih pertemuan. Ini kan ada misalkan ya, ada berapa kali pertemuan tadi? Ada berapa kali pertemuan tadi ini? Berapa? 3 ya. Ya, 3 kali pertemuan. Berarti RPP ini 1, tapi nanti dibagi 3 ya, untuk 3 ya. 1 RPP untuk 3 pertemuan. Ya, 1 RPP ini ya untuk 1 bab ini untuk 3 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan tidak baru RPP, baru lagi enggak ya. Sampai sini jelas ya. Baik. Nah, berarti banyaknya materi yang ada di bab al-ilmu ya. Bab al-ilmu ya, nanti tinggal di mau urut apa enggak urut ya. Nanti seorang guru harus bisa mengatur nih. Misalkan nih model proyek based learning. Ya, ini berbasis proyek. Kira-kira ini mau mendahulukan yang materi-materi kognisi atau materi-materi yang sudah proyek ya. Proyek itu siswa mengerjakan tadi apa? Membahas tadi ini tadi ya, mengidentifikasi isim mausul. Ini proyek ya. Ini kan strategi pembelajaran berbasis proyek. Berarti kita akan metodenya kan diskusi tadi ya. Kita akan membuat kelompok yang kemudian kita berikan soal-soal yang menarik ya, tidak hanya sekedar soal atau apalah ya. Kemudian mereka mengerjakan proyek ini. Maka jalan strategi proyek based learning, memadukan metode ceramah ya, karena ceramah ya nggak akan lepas ya, metode ceramah, metode diskusi. Kemudian strateginya kita menggunakan strategi model proyek based learning. Nah, ini digambarkan di rencana itu biasa lah ya. Nah, berhubung pertemuan 1 ini ya, 3 jam ya. 3 jam berarti 120 menit kita akan bagi ya. Akan kita bagi di pertemuan pertama ini. Nah, pendahuluannya berapa menit nih? Kan pertemuan satu ini ya, 1 hari, misalkan hari Sabtu. Berarti 120 menit kita belajar bahasa Arab. Nah, ya kayak gini ya. Proyek based learning, gimana sih kita mau menuliskan narasinya? Baik, yang bagian pendahuluan ya, kita langsung teori, langsung tengok ini ya, langsung prakteknya. Pendahuluan. Nah, kegiatan pembelajaran itu kan berarti proses ya. Proses itu kan ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, di pendahuluan dibuat 15 menit. Ngapain aja 15 menit? Biasa untuk membuka pelajaran, melakukan persepsi, mengajak
ya ngerumpinya guru dengan siswa yang masuk pembelajaran ya, ngerumpi bukan ngerumpi sia-sia, ini ngerumpi lah bahasa mudahnya, ngerumpi apalah pendahuluan persepsi mengajak peserta didik untuk menyebutkan salah satu ciptaan Allah. Loh, ini kan bahasa Arab, Sat. Ya namanya persepsi, temanya apa tadi ini? Temanya apa nih? Ya, kurikulum berbasis cinta. Ya, cinta Allah, cinta Rasul. Materi insersi mensyukuri nikmat Allah melalui rasa syukur dalam perilaku sehari-hari, larangan merusak lingkungan. Semoga nggak ada yang bertanya insersi itu apa ya, belum saya pelajari. Insersi ini baru ya, istilah baru. Ya, kalau yang sudah mengetahui apa itu insersi bisa nanti sampaikan di sini. Sekarang juga nggak apa-apa. Apa itu insersi? Ya, penekanan ya, materi penekanan insersi. Nah, ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya ini disampaikan ya. Nih, tujuan pembelajaran disampaikan di pendahuluan. Ya, sampaikan secara rinci supaya tahu kita mau pergi kemana ya belajar hari ini ya. Jadi tidak keluar jalur. Nah, 15 menit. Nah, kita tahu ya namanya yang banyak waktu untuk kita belajar ya kegiatan inti ya. Kegiatan inti 15 kan 120. Berarti ini 110 ya. Nanti 10 menitnya di mana ini? 10 menitnya diletakkan di mana? Nggak sengaja saya tanya dan nggak saya tampilkan. Nah, 15.95. Habisnya pertemuan pertama ini berapa menit? 120 menit. Habis di pendahuluan 15. Akan kita habiskan di proyek ya, implementasi strategi proyek based learning 95 menit. Nah, ini kita pahami proyek based learning ini kolaborasi dengan metode ceramah, metode diskusi atau metode tanya jawab. 95 menit. Nah, orientasi terhadap proyek. Nah, apa orientasinya? Nah, peserta didik mengamati gambar video yang ditayangkan oleh guru tentang keindahan alam semesta. Sudah saya sampaikan ya. Kita juga harus ya mengkolaborasikan dengan media pembelajaran. Ya, kita akan membuat sekolah kita itu disenangi oleh siswa-siswi ketika antum masuk kelas. Aura mereka itu, aura antum itu aura atau ya walaupun enggak ini ya, aura antum itu ketika masuk kelas itu anak-anak itu sudah seneng. Guru ini kalau ngajar dengan berbagai keterampilan dia terampil dengan metode, terampil dengan memilih strategi, terampil dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Nah, ini akan menyenangkan anak-anak ketika di dalam kelas. Tidak seperti yang asal masuk ke kelas bawa buku saja ya, beda ya. Ketika bawa buku saja, duduk, kemudian ya gitu aja menyampaikan seperti daurah ya. Sama lah ya, kalau kita seperti itu kan ngantuk ya. Ngantuk ya, diharapkan ya udah ngantuk terserah mau tidur, yang penting saya menyampaikan materi ya, jangan gitu ya. Ya diharapkan ya jangan gitu, namanya ini pembelajaran di kelas ya. Pembelajaran kelas itu teorinya enggak mau ngantuk mau enggak boleh ya. Teori pembelajaran harus berdasarkan rencana. Rencananya seperti ini supaya
supaya berjalan dengan baik, kita harus memanfaatkan bagian dari RPP. Nah, disebutkan sini media pembelajarannya nggak disebutkan ya, yang di RPP terbaru ini nggak disebutkan. Kalau RPP yang lama itu dia mencantumkan ya, dia dicantumkan media apa yang digunakan, video atau apa. Ini langsung dituliskan di narasi proses kegiatan inti. Peserta didik mengamati gambar video. Berarti kita menggunakan media pembelajaran apa ini, poster ya, poster bahasa Arab ya, poster bahasa Arab, cari ya, atau video yang ditayangkan oleh guru tentang keindahan alam semesta. Guru mengajukan pertanyaan pemantik ya, biasa ya, supaya ini kan tanya jawab ya. Ini metode tanya jawab. Siapakah yang menciptakan semua ini? Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini metode ceramah. Peserta didik berdiskusi tentang hubungan antara Khalik dan makhluk. Ini juga metode diskusi. Nah, tadi menyampaikan pendapatnya secara lisan mengenai ini juga diskusi. Guru memperdengarkan teks bacaan tentang ini juga ini memulai proses ya, teks bacaan tentang Khalik. Guru memperdengarkan teks. Nah, ini metode ya. Ini menggunakan media untuk menyiapkan jalannya proyek based learning. Nah, baca, guru menampilkan video di perancangan proyek. Nah, ini ya, setelah teknis proyeknya ini apa nih? Discovery learning-nya. Menjadi beberapa kelompok, peserta didik berdiskusi dalam kelompok tentang bagaimana peran manusia dalam menjaga keseimbangan tata surya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kelompok diberikan proyek. Nah, sedikit ya. Sedikit nah di sini. Setiap kelompok diberikan proyek membuat video tentang langkah-langkah menjaga keseimbangan tata surya dengan menyertakan ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dalam proyek ini ya. Penutup menyimpulkan isi pembelajaran. Nah, mana ini kan membaca teks. Nah, ini tapi ini ya, ini bahasa Arab tetap jalan. Cuman videonya ini untuk pembelajarannya proyeknya apa? Suruh buat video, kemudian disuruh menuliskan ya, kitabah kompetensinya ke kitabah, menuliskan ilustrasi tentang ini ya, keseimbangan tata surya. Berarti proyeknya sudah jalan nih. Nah, ini sisanya tadi dari 120 menit. Nah, ini ya, ini kan 3 jam ini. Berarti pertemuan 1 selesai. Sisa 10 menit untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, guru mengajak peserta didik membaca doa syukur atas ilmu yang telah diperoleh. Guru menyampaikan salam penutup. Tutup ya. Sampai jumpa pekan depan ke pertemuan kedua, masih materi al-ilmu. Apa nih? Masih proyek lagi ya. Proyeknya apa ya, nanti rencana gurunya yang lebih tahu proyek terus. Nah, proyek terus nih ya. Nah, pertemuan ketiga masih proyek ya, masih proyek. Jadi bab 1 ini full strateginya berbasis proyek ya. Proyek ini ya. Ini contoh ya, supaya bisa menjadi perwakilan bagaimana kita membuat perencanaan di rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini antum diharapkan terkait dengan asesmen evaluasi, ada asesmen formatif jalannya kegiatan pembelajaran itu
kalau antum melakukan penilaian itu namanya asesmen formatif. Dalam proses pertemuan 1 itu proses, pertemuan 2 itu proses, pertemuan 3 ada proses gini, terus antum tanya jawab, itu namanya evaluasi formatif ya, formatif. Sedangkan untuk asesmen sumatif, evaluasi sumatif, ini setelah bab 1 nanti selesai di 3 pertemuan itu baru antum nanti membuat asesmen sumatif. Oke. Baik. Guru mata pelajaran tadi bisa dituliskan di sini, misalkan Agus Listio, SPD, tanda tangan, kepala sekolahnya siapa. Dan dokumen yang sangat bagus ya untuk administrasi seorang guru. Zaman sekarang serba ChatGPT, iya, mau pakai ChatGPT ya silahkan, tapi harus mewakili pikiran kita, rencana kita. Jangan kita dibuat rencana oleh ChatGPT. Nah ini ya, kita harus memahami teori dulu ya, terus kita menggunakan ChatGPT supaya kita itu memahami langkah-langkah kita, biar tidak seperti inilah saya pengennya gini, ChatGPT gini ya. Kita harus mengutamakan ide kita ya. ChatGPT harus nurut kita. Contoh ya, ChatGPT itu nggak nurut sama kita ketika kita menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran model yang kurikulum 2013 ya. 2013 itu nggak mau ChatGPT kalau sama persis ya. KI 1, KI 2, KI 3 itu cukup isinya kan sama persis ya. Titik, koma, sampai apalah. Tapi ChatGPT nggak mau. Nah, ya dokumen itu ketika kita buat ya salah ya. Karena KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 nggak boleh beda, harus sama. Nah ini baik. Ini diharapkan ketika kita belajar ke teori kembali ya, belajar ke ini, ke buku Discovery Learning mana tadi. Nah, kita banyak ini ya, bukunya mana tadi. Nah, ketika kita kembali ke teori ini ya, mau dibawa kemana ini teori ini? Ya mau kita bawa ke kelas, Tapi mau kita bawa seperti apa? Ya kita bawanya ya ke rencana dulu, ke RPP dulu tadi ya. Kita tolong nanti dibuat seperti yang saya jelaskan berdasarkan panduan di kurikulum berbasis data tadi. Kita mau bawa kemana? Strategi pembelajaran kooperatif, raba-raba, cocoknya ini untuk materi apa? Jadi tidak asal comot kemudian kita kita gunakan ke tema asal-asalan, bukan ya. Kita harus benar-benar ini khusus untuk apa ya? Ya untuk materi yang muatannya seperti akidah kah, untuk bahasa Arab kah, untuk fikih kah, ya, untuk SKI kah. SKI bisa dibuat proyek juga ya, SKI ya. Apalagi Al-Quran hadis kah. Nah, ini nanti antum yang harus berperan seperti itu. Karena posisi antum nanti sebagai seorang guru ya, memang sehari-hari seperti itu ya. Sebelum ke kelas kita sudah harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Masalah buat apa enggak itu nanti kebijakan kepala sekolah
di tempat kerja antum, ya kalau kepala sekolahnya nggak menjalankan peran supervisi bagaimana mengontrol rencana pelaksanaan pembelajaran, ya berarti perlu diingatkan ya. Tapi ya susah nih, harus melalui kesadaran dari yang diamanai. Oleh karena itu memang ketika memilih kepala sekolah itu salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penyampaian visi misi ya, kayak pemilihan itu loh, kayak pemilihan ya, presiden, visi misinya apa, untuk pengembangan sekolahnya ini visi misinya apa, sehingga ketika visi misinya itu disampaikan di di ini ya, yang di apa, penilai calon kepala sekolah itu, oh ya visi misi Anda bagus mengontrol guru supaya membuat RPP. Setelah terpilih, dia kalau nggak menjalankan kontrol ini kan ditagih ya, karena visi misinya kan kayak Pak Presiden janji ya, ini berarti seorang kepala sekolah memiliki janji untuk menjalankan visinya. Nah, enak jadinya, pimpinannya, oh ya katanya ini visinya mana, nggak jalan, enak. Tapi kalau asal memilih kepala sekolah karena kedekatan, karena ini nanti nggak tahu visi misinya itu apa, visi misinya nggak jalan sungkan, mau mengingatkan sungkan. Nah, ini kalau sudah dari awal ya, visi misi dari sekian kandidat, nah yang dipilih ternyata ini kan diingatkan. Nah, jadi punya kontrol ya, seorang yang sudah memilih tadi mengontrol kepala sekolah tadi nggak jalan, nggak jalan, perlu diingatkan tuh. Enak seperti ini memang kalau langkah-langkah dalam memilih leader, kemudian bagaimana leader itu untuk mengontrol seorang guru supaya ini jalan ya. Teori ini tuh ya gimana ya, diusahakan ya jalan nanti ya, diterapkan. Nah, jangan ketika di kelas itu tanpa rencana, sekedar bawa kitabnya, bawa ininya iya, tapi itu belum sesuai dengan teori pembelajaran. Nggak apa-apa ya kita mengulang-ulang tidak sesuai dengan teori pembelajaran. Kalau teori pembelajaran itu harus ada perencanaan. Mau nggak mau, yang mahir itu tetap harus membuat perencanaan mau apa. Nah, teorinya seperti itu. Semoga kita bisa lah menerapkan, baik antum, ana juga ingat. Nah, ini discovery learning sama apa kemarin ya yang saya suruh baca itu, discovery learning sama active learning. Discovery learning sama active learning diraba-raba ya, diraba-raba. Kalau discovery learning menemukan, ini strategi untuk menemukan. Berarti ketika saya mau mencari-cari materi ini ya, mana yang cocok ya. Discovery learning langkah-langkahnya bisa melihat contoh yang ada di modul itu ya. Nah, yang kedua kemarin strategi pembelajaran active learning, yang saya, apakah sudah baca semua terkait dengan dua strategi kemarin yang saya tugaskan? Nah, nanti saya tanya ya, kalau memang udah dibaca ya saya absen hadir ya, kalau belum ya belum saya centang nanti. Apakah sudah dibaca semua? Ya, halaman ya sudah? Ya, berarti nanti saya tulis hadir ya. Ada kesulitan nggak di discovery learning?
dengan active learning? Prakteknya Praktek di pembelajaran. Di pembelajarannya. Praktek di RPP-nya gimana? Belum dicoba saya untuk praktek di RPP-nya. Ya, dituangkan ya, praktek menuangkan. Praktek menuangkan langkah-langkah strategi model discovery learning ya. Discovery learning. Ya kayak tadi ini loh ya. Nah, tinggal dituangkan. Nah, ini antum ini disimpan ya. Yang dokumen ini disimpan untuk acuan. Saya harus membuat langkah-langkah discovery learning. Ini discovery learning. Ini kan? Misalkan ini kan tadi proyek based learning ya. Berbasis proyek, strategi proyek. Nah, perancangan discovery learning gimana ini? Berarti kan ini diganti sini ya. Ini diganti ini. Nah, perencanaan atau perancangan ya, sama perancangan discovery. Perancangan strategi discovery apa? Nah, ini tinggal nanti ini mengubah-ubah dikit nih. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik berdiskusi tentang apa nih? Kan mau menemukan dalil tentang ayat-ayat dan hadis yang atau pendapat-pendapat ulama, menemukan ya yang sahih, yang kuat, kan menemukan biasanya majelis ya mentarjih mana yang dalil-dalil kuat, menemukan nih, tinggal ini diskusi, tiap kelompok diberikan tugas untuk mencari dalil-dalil tentang larangan zina ya, larangan zina, dalil-dalil dari hadis maupun dari Al-Quran. Tinggal dikembangkan seperti itu. Implementasinya di sini, kalau ini benar ya, benar. Nah, ini kalau kita bingung di mana kita lihatnya? Ini bingung nih. Perancangan discovery learning gambarannya saya itu bingung ya. Ya, kita kembali ke buku ini. Ke buku nih. Nah, ini discovery learning. Nah, ini kan ada langkah-langkah ini ya. Nih, ini di print, disimpan ya. Discovery learning. Nah, ini model pembelajaran discovery, penemuan. Sesuai dengan katanya discovery. Sesuai kata discovery kan penemuan, model mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak itu memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Jadi dia belum ketahui, sekarang bahkan menemukan pengetahuan dari siapa ya? Tentunya dari guru ya. Nah, ini menuangkannya nanti lihat di sini ya, di berapa nih. Kan ada nih, di mana ini? Di bagian mana? Di bagian penemuan berarti kekurangan aplikasi. Nah, ini ya. Nah, ini di copy paste. Ini di copy paste ya. Ini aplikasi. Aplikasi itu implementasi ya.
implementasi pembelajaran discovery learning. Kalau bingung di tadi ini ya, saya ulangi lah. Nah, ini kan seorang guru harus menyiapkan ini, ya, dokumen ini. Nah, sesuai tema, misalkan hudud. Kegiatan pembelajaran discovery learning. Berapa jam untuk bab hudud itu? Ya, berapa jam tadi? Kira-kira itu ya, kalau mau realistis ya lihat kalender pendidikannya ya. Untuk VK itu berapa jam setiap pertemuan tuh? 2 jam ya, misalnya 2 jam ya 2 jam. Jadi nggak ngawur ya, nggak asal-asalan nih. Ini ada ketentuannya. Lihat di ini ya, apa tadi ya, kalender pendidikannya. Ini lihat di sini. Nah, terus ini tadi ya, perancangan proyek. Berarti perancangan apa ini tadi? Perancangan discovery. Nah, ini pastekan tadi, pastekan. Paste dari mana? Dari sini nih kita cari. Nah, teorinya kan di sini. Aplikasi itu perancangannya gimana? Mau menerapkannya gimana nih? Nah, ini copy nih dari sini ya. Nih copy. Nah, nih. Ini di copy ya. Copy. Tapi nanti diedit sesuaikan materinya. Nah, ditaruh di sini. Nah, di copy pastekan di sini. Ini copy pastekan sini ya. Nah, tinggal diedit sesuai temanya discovery tentang apa tadi, hudud ya. Disambungkan dengan frasa hudud hukuman dalil seperti itu. Fathur Rahman tadi udah siap belum ya? Fathur Rahman tadi udah siap belum ya? Isfakur udah siap belum ya tadi? Ya Ustaz. Sudah siap belum tadi? Untuk jadiin sampel RPP Ustaz. Iya, untuk ya tampil sini lah, verbal atau nggak apa-apa, video untuk menyampaikan di depan kita. Belum Ustaz. Kalau video saya kira cuma bikin RPP aja Ustaz. Kalau untuk tampil depan belum. Oh iya. Tampil buat. Iya, soalnya tadi di grup Ana di tag Ustaz untuk bikin RPP-nya, yang satu lagi untuk sampel siapa gitu. Ya, iya kan 2 orang kemarin ya. Sama siapa? Sama siapa? Isfakur sama? Saya kurang ngerti Ustaz. Sudah 2 minggu. Oh, sama Isa deh, sama Isa ya. Sama Isa. Kok diem? Wah, ini sembunyi. Ya ini. Baik itu ya. Insya Allah mudah ya. Ada yang belum jelas? Teknisnya seperti itu. Ya, teori kita pelajari, ya, langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kita tuangkan di rencana kita seperti apa yang akan kita lakukan, kolaborasi, metode, ya, metode yang strategi sendiri bersama media yang perlu kita gunakan itu apa, supaya kita menjadi guru yang berwibawa ya, auranya menyenangkan, bukan aura bikin ngantuk ya. Guru datang anak udah guru itu, nah ya kan
akan ada ya. Baik, berhubung sudah adzan, tadi kita mereview ya. Hari ini berarti kegiatannya mereview keterbatasan waktu. Review absen sebentar ya. Nih, absen. Untuk sampel RPP itu hanya menjelaskan isi RPP saja. Contoh RPP hanya menjelaskan isi RPP. Gimana nih pertanyaannya nih? Enggak micro teaching. Oh, perlu itu. Enggak penting. Itu perlu, makanya saya tadi minta tolong 2 orang itu untuk menjadi percontohan ya. Praktek menuangkan teori itu ke RPP tadi, terus sama praktek bagaimana gambarannya di kegiatan realnya seperti apa. Isa sama Fathur ya, sama Isfakur. Ya, semoga pekan depan udah siap ya. Afwan Ustaz, berarti RPP yang anak buat itu harus diberikan juga ke Ustadz Isa karena dia yang akan mempraktekkan, seperti itu Ustaz? Bukan antum ya, antum Isa. Antum nanti pilih, kemarin antum pilih apa lah, terserah antum. Yang dari strategi buku ini antum mau pilih apa, tema apa. Kemarin tugasnya PBL Ustaz. Kemarin kan kita diarahin PBL. Ya udah PBL, ya udah baik PBL. Ya teman-teman, kita mengambil sampel perwakilan ya, 2 orang cukup. Kalau ini dia paham, saya ambil kesimpulan berarti hipotesisnya, oh kelas ini paham, meskipun itu tidak mewakili secara ini ya teoritis, oh benar kesimpulannya enggak, tapi ya untuk ini aja lah ya, untuk mengecek dari teman antum ini kita ambil sampel. Kalau mau ada yang menambahkan sampel ya boleh aja nanti setelah Isfakur sama Isa. Boleh. Alhamdulillah, udah kami buat Ustaz. Ya boleh, tapi pekan depan ya, ini antum pasti mau minta tutup udah pada mau maghrib. Betul Ustaz. Nah. Safrul ada. Safrul ada. Hadir Ustaz. Akmal. Hadir Ustaz, hadir. Bintang. Hadir Ustaz, hadir. Trisno. Ada Ustaz tadi. Trisno. Hadir Ustaz. Trisno. Abdurrahman. Yang Abdurrahman ada. Apa Albani. tadi hadir Ustaz? Ya, Albani. Hadir Ustaz. Hasbi. Hasbi hadir Ustaz. Baik. Anton. Anton. Ariansa. Hadir Ustaz. Ustadz Rinto. Hadir.